Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan mengoptimalkan buah anggur kita supaya ukurannya bisa menjadi besar, bagus dan sehat ya. Ini sengaja saya lakukan sejak awal ya, sejak dini. Sebetulnya hal ini harusnya dilakukan setelah kurang lebih 8 hari sampai 15 hari setelah mekar bunganya. Akan tetapi ini hari ke-6 sudah saya lakukan ya. Ini kebetulan latar belakangnya tanaman anggur saya ini ya. Nah ini daunnya besar-besar ini. Ini tag name-nya Saint Muscat, tapi setelah saya konsultasi dengan beberapa teman ya, itu mengatakan bahwa ini bukan Saint Muscat, tapi saya masih yakin ini Saint Muscat ya. Dan kebetulan juga ini belum pernah berbunga sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang, ini baru berbunga kali ini. Ini pun awalnya bunga PHP, tapi karena saya usahakan akhirnya bisa jadi bunga dan jadi beri, ini jadi buah ini ya. Ini masih usia 6 hari sejak mekar. Ini kenapa harus usia sekitar 8 sampai 15 hari. Nah ini bekas-bekas dari serbuk sari ya. Ini kadang-kadang masih menempel atau kadang belum kering. Kalau belum kering seperti ini akan sulit untuk dibersihkan. Padahal kalau tidak kita bersihkan itu akan menimbulkan bercak pada beri ya. Nah oke, kita mulai sekarang. Ini kebetulan yang bagian atas ini, yang ini sudah saya lakukan penjarangan tadi sebetulnya ya, tapi belum semua. Saya jadi teringat ingin saya bagikan sama teman-teman lain. Ini syarat dari gunting yang kita gunakan ya, harus bagian ujungnya tidak tajam atau bisa dibilang tumpul. Kemudian tepiannya ini juga tidak tajam. Nah, gunting ini sebetulnya tajam tepiannya, tapi sudah saya asah dari tempo hari. Memang sengaja saya mau gunakan untuk melakukan penjarangan pada beri anggur ya, supaya lebih optimal. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini kita pilih yang berinya kurang baik ya, kemudian terlalu rapat, karena memang sengaja untuk mau dijarangkan. Berinya ukurannya sedikit lebih kecil atau tangkainya ukurannya kecil ya. Kita lakukan penjarangan, atau yang posisinya nantinya tidak bisa keluar atau posisinya nanti akan masuk ke dalam, itu kita buang seperti ini. Kita lakukan seoptimal mungkin sejak awal ya, agar nanti sisanya atau yang kita tinggal seperti ini ya, untuk sementara seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan masih kurang atau masih terlalu rapat, bisa kita ulangi lagi penjarangan pada saat berinya sudah cukup lumayan besar. Nah ini sudah ya. Untuk sementara yang ini sudah cukup.
Kemudian kita lanjutkan di bagian bawahnya. Harus ekstra hati-hati ya ini ya dalam melakukannya. Karena kalau tidak ekstra hati-hati bisa yang bukan termasuk sasaran dibuang malah kena. Ini sebetulnya penjarangan sudah saya lakukan yang kedua kalinya ya. Yang pertama hanya saya goyang-goyangkan tangkainya seperti ini. Nah, kadang yang memang tidak mau jadi sudah putus dulu, sudah jatuh. Kemudian saat ini adalah yang kedua. Oke, sudah cukup sementara yang ini. Nah, ini kebetulan di sampingnya ya. Jadi ini yang tadi kita jarangkan. Kemudian ini yang di sampingnya ini masih baru mekar, bunganya baru sekitar 4 hari ya. Nah, biasanya saya ketek-ketek gini. Nanti kalau ada yang nggak jadi atau kualitas berinya rendah atau nggak mau jadi, itu sudah jatuh sendiri. Ini. Kita lanjutkan penjarangan lagi sisi yang lain ya, seperti ini. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai melukai beri yang sehat yang kita rencanakan untuk kita rawat sampai besar. Kalau standar perkebunan yang seperti ini nggak boleh dilakukan dengan tangan terbuka seperti ini ya, harus pakai sarung tangan plastik yang steril. Tapi karena ini saya kelas rumahan ya ini, jadi yang penting kaidah-kaidah dasar dari sistem penjarangan beri sudah benar, enggak apa. Kebetulan saya memang belum ini. Saya sih ingin bercita-cita untuk memiliki kebun anggur, tapi karena masih belum memiliki lahan. Jadi saat ini saya belajar dulu agar lebih bisa. Ini dia proses penjarangan yang saya lakukan ya, sudah selesai ini. Nanti misalkan dirasa masih terlalu padat, bisa dilakukan lagi pengurangan berinya setelah posisi usia sejak mekar bunga sekitar 20-25 hari. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membersihkan sisa benang sari yang menempel. Ini kebetulan karena akhir-akhir ini hujan ya, meskipun ini di bawah atap. Nah, ini atapnya. Akan tetapi karena posisinya di tepian, jadi masih terpancar sama air. Akhirnya apa? Sisa-sisa dari serbuk sari dan benang sarinya yang sudah selesai bertugas, sudah kering, ini banyak yang menempel. Nah, itu akan menjadi rusak pada berinya, nanti kelihatan jelek berinya, bercak-bercak dan seterusnya. Untuk membersihkannya kita bisa gunakan kuas ya, kuas yang halus ya. Ini bulunya harus ya yang halus, jangan yang kasar ya. Kita buang dulu. Kadang ada yang masih bandel, ndak
tidak mau dibersihkan itu biasanya karena tangkai sarinya masih lengket, masih belum kering betul ya. Ini kita bersihkan begini saja. Biasanya memang seperti ini setelah kita lakukan penjarangan beri, kita lakukan aplikasi GA3. Kebetulan tidak tahu, ini saya kebetulan nggak pakai GA3 ini tempo hari pada saat persiapan bunga mekar itu sudah saya celup menggunakan air kelapa. Ini kita bersihkan dulu. Seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Nanti kita lakukan lagi setelah kurang lebih 20 atau 25 hari sejak mekar bunga. Oke, mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat ya. Agar apa? Agar buahnya ini bisa menjadi besar, bentuknya menjadi sesuai dengan harapan, karena nutrisi yang masuk mencukupi untuk pembesaran, tidak terbuang sia-sia ya. Karena kalau kita tidak menguranginya, nanti jalur nutrisi yang dari tangkai ini ya terbatas kan. Kalau banyak sekali buahnya, nanti otomatis nutrisinya tidak bisa optimal pengirimannya. Jadi kita harus lakukan penjarangan seperti ini. Di samping itu biar tidak berdesak-desakan ya. Biar tidak berdesak-desakan, nantinya kalau sudah agak besar, nanti kalau terlalu rapat bisa berdesak-desakan dan akhirnya berinya pada rusak. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.